ini yang umum di filsafat, yakni pembagian 10 ini umum dibahas di filsafat apa? Peripatetik, di mazhab peripatetik, tapi tidak terlalu jauh. Kalau Suhrawardi dia menambahkan satu saja ke dalam. Sebentar dulu. Tapi dari yang 9 aksiden ini ada 2 yang aksiden yang betul mandiri, dalam artian walaupun dalam ketergantungannya itu mandiri. Ada lagi yang nisbi, yakni yang sebenarnya dia itu aksiden yang timbul karena penghubungan sesuatu dengan sesuatu, yakni aksidenannya itu dia tidak memiliki katakanlah kekuatan sebagaimana yang 2. Yang 2 itu seperti apa? Kualitas dan kuantitas. Jadi kualitas atau kuantitas itu nanti akan dijabarkan apa? Kualitas dan kuantitas itu sekalipun dia penuh pada subjek, tapi nampak kuat keberadaannya. Seperti pandai, bodoh, pintar, pikun, itu kualitas. Kualitas jiwa misalnya. Manis, pahit, kualitas. Misalnya buah apa yang pahit? Misalnya empedu, pahit, kualitasnya. Kualitas ini bukan bahasa ekonomi pasar, bukan. Kualitasnya rendah ini, bukan itu nih. Kualitas nanti akan dibahas di pembahasan kualitas. Walhasil yang perlu diketahui sekarang, kualitas ini bukan mutu. Bukan mutu dalam artian mutu tinggi, mutu rendah itu. Kualitas ini bermacam-macam. Mutu, tetapi bukan yang di pasar itu. Ini kualitasnya tinggi, kualitasnya rendah. Sekalipun itu termasuk kualitas dalam filsafat. Ini beras ini kualitasnya tinggi, yakni dia memiliki misalnya kualitas yang bagus dalam artian putihnya, rasanya, harumnya, itu semua kualitas dalam filsafat memang betul. Tapi kalau di ekonomi, kualitas tinggi rendah itu hanya sebatas senilai ekonominya. Kalau kualitas yang di filsafat lebih umum, termasuk kualitas ekonomi itu kualitas filsafat, tetapi lebih umum. Maka itu misalnya seperti umpamanya merah pada buah, misalnya itu kualitas. Masem, yakni misalnya kecut, masem pada buah, pada mangga misalnya itu kualitas. Apa saja yang bersifat seperti itu kualitas namanya. Warna kah dan segala macam. Kalau kuantitas, jumlahnya itu 1 telur, 2 telur, 3 telur, 4 telur dan seterusnya, itu kuantitas. Nanti akan dibahas nih, 1 tidak termasuk kuantitas. Kuantitas kalau di filsafat 2 ke atas. Karena definisi kuantitas apa? Kalau bisa dibagi. Yang tidak bisa dibagi bukan kuantitas. 1 tidak bisa dibagi. Sebab kalau dibagi menjadi lebih banyak. Jadi berapa? Jadi 2. Jadi 2 keberadaan. Setengah tidak ada dalam kenyataan. Setengah itu di akal adanya. Ini dibanding yang tadi setengahnya. Dibanding-banding, keberadaan banding. Kuantitas dan kualitas ini sebenarnya boleh dikata sebagai aksiden yang katakanlah keberadaannya memiliki posisi yang kuat. Tapi yang lain itu hasil dari penghubungan. Yang dari penghubungan ini sekalipun juga tidak jauh beda dengan yang tadi, tetapi karena hasil penghubungan sesuatu dengan sesuatu, maka dijadikan satu saja. Jadi ada yang bilang bahwa kategori itu hanya ada misalnya 1, 2, 3, 4. 1 itu substansi, 2 kualitas, 3 kuantitas, 4 apa? Hubungan. Hubungan ini baru pecah menjadi 7 lagi. Hubungan itu pecah menjadi di mana? Yang tadi itu kapan, posisi, nilai, hubungan juga, kemudian aksi dan interaksi.
Itu jadi ada yang bilang bahwa kategori itu ada 4. Nah, Suhrawardi menambahkan 1 ke dalam 4 itu gerak. Gerak termasuk aksiden. Begitu. Gerak termasuk aksiden. Nah, kemudian apa namanya? Sudah nih kira-kira itu pembahasan anunya. Di sini dibilang bahwa perbincangan mengenai masing-masing harus ada berapa, apa alasannya, itu di kitab-kitab rinci banyak, tetapi di sini kami meringkasnya saja, begitulah. Ada yang mau ditanya ini? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya teruskan. Pasal 2. Pasal 2, pembagian substansi. Dibagi kepada berapa substansi? Dibagi pada 5. 1, bahan. 2, bentuk. Bahan itu yakni meter atau madah, madatun, kemudian atau meter, dan yang kedua surah, suratun, atau apa? Form atau bentuk. Ingat, bentuk di sini bukan bentuk segitiga, segi 4 itu, bulat, lingkaran, bukan itu. Bentuk nanti akan dibahas. Bentuk yakni seperti manusia, itu bentuk. Form yang memberi bentuk kepada apa namanya, bahannya. Apa bahannya manusia? Kalau ingat, apa bahannya manusia? Bahannya manusia binatang, binatang, benda berkembang perasa bergerak dengan kehendak. Apa bedanya binatang sebagai jenis atau sebagai bahan? Jadi binatang bisa dilihat dari 2 sisi. Kalau disyarati dengan tidak boleh ada apa-apa, jadi saya memandangnya manusia, binatang lengkap sudah, yakni benda berkembang perasa bergerak dengan kehendak. Nah, itu disebut bahan. Kalau dikasih bentuk lain, maka dia bisa menjadi bentuk lain lagi, seperti keberadaan lain lagi seperti manusia, seperti penambahan rasional kepada manusia. Nah, ketika binatang itu diberikan rasional, maka dia menjadi manusia.